dengan pengunduran diri itu dia bisa melepaskan proses hukum. Nggak ada kata-kata mengundurkan diri dalam hukum. Mencabut dakwaan nggak bisa. Proses harus jalan. Dalam proses padahal pokok perkara sudah masuk, apakah itu diatur di undang-undang, Bu? Nah ini yang kita berpikir apakah pengacaranya nggak mengarahkan gitu. Kan Prapit itu kan ada pengacaranya. Terus yang buat Prapit itu narasinya pasti pengacaranya. Ngerti nggak dia? Contoh ya, Al-Katiri. Dia kan udah senior jadi pengacara. Apakah memang dia nggak memahami atau dia takut dengan kliennya? Kalau tidak patuh kepada klien nanti dibuang lagi. Kan kemarin kan berapa kali dia diambil, dibuang. Al-Katiri ya. Nah, kita takutnya seperti itu. Dia ngikut apa keinginan kliennya. Sementara tidak memberikan keterangan atau kepastian atau kejelasan bahwa itu tidak bisa dan udah tidak patut, udah tidak bisa diprapitkan lagi gitu. Kita nih hukumnya kan ada peraturan, aturan dan tahapan-tahapan itu sesuai dengan konstruksi-konstruksi hukum itu melalui mekanisme KUHP dan hukum beracara itu sendiri gitu. Nah, pada dasarnya dia sudah pernah bersidang dan masuk pada pokok perkara. Sidang itu dalam melakukan putusan sela. Nah, ternyata putusan selanya dimenangkan. Bukan menang, diterima. Diterima di sini, tapi tidak dinyatakan bahwa putusan sela itu tersangkanya batal demi hukum, nggak ada. Dalam amar putusan itu berbunyi bahwa putusan sela diterima, dakwaan batal demi hukum. Dapat dikembalikan, maka dikembalikan dokumen karena dapat diulang dakwaan itu, diperbaiki sesuai dengan Undang-Undang 7 KUHP nomor 75 ayat 4 itu perbaikannya. Nah, berjalannya itu dakwaan sudah dibuat, yang tersangkanya kan masih tetap. Tidak ada dalam putusan itu, amar putusan bahwa dengan ini maka Dr. Tipa bebas murni, tidak tersangka. Baru itu dia menyatakan dia bebas. Ini kan dia tidak bebas. Dinyatakan batal demi hukum, dakwaan dikembalikan. Terus kok dia bersorak, dikembalikan berarti nggak ada lagi, habis. Emang kayak anak kecil gayanya, habis. Nggak ada lagi, dakwaannya sudah habis, sudah dikembalikan. Terkecuali dakwaan itu dipegang sama hakim untuk dibacakan menjadi amar putusan. Ini kan enggak, dikembalikan untuk diperbaiki. Makanya dikembalikan. Nah, dia tetap tersangka. Karena due process of law itu sudah berjalan. Dia itu diproses secara penyelidikan, kemudian ditemukanlah kejahatan di situ, yaitu mensreanya. Kemudian akhirnya dalam penyidikan itu ada pembuktian menjadi tersangka. Dari tersangka naik tahap 1. Nah, di saat tersangka ini kita harus lakukan prapit atau gelar perkara.
Mereka nggak lakukan. Satu pun proses hukum nggak dijalankan, nggak dilakukan. Mereka tidak lakukan gelar perkara. Mereka tidak lakukan prapit. Mereka hanya diundang gelar perkara kalau mereka berkenan, ya gabunglah saat itu. Karena yang bermohon gelar perkara itu cuma kami. Seharusnya waktu gelar perkaranya Bang Egy, mereka buat gelar perkara juga dengan tersangka itu. Nah sekarang kan sudah tahap 2. Sudah tidak ada hak dari pihak kepolisian, kok dibahas lagi gitu. Bicara dibahas, ini sekarang udah bebas. Itu gimana Bu menanggapinya? Sekali lagi saya sampaikan, yang bebas itu bukan tersangkanya. Dakwaannya itu unscrewable, kabur, tidak cermat, membuat perkara ini putusan selahnya diterima dan dia bebas demi hukum. Bebas dalam dakwaan. Paham ya? Dakwaan yang dibuat oleh jaksa itu tidak cermat, kabur menurut hakim. Maka bebas demi hukum. Yang bebas demi hukum ini dakwaan, bukan Tifa itu yang bebas demi hukum. Bukan Tifa itu yang menghilangkan tersangkanya. Kan tersangkanya tidak hilang. Tersangkanya tidak tetap berjalan, dia tetap tersangka. Yang batal demi hukum itu dakwaan. Isi dakwaannya itu dianulir dari pihak kepolisian menjadi sebuah dakwaan. Ternyata dakwaan ini kabur unscrewable, maka dibatalkan dakwaan ini. Maka bebas dari demi hukum. Bebas demi hukum. Dakwaan ini tidak bisa dilanjutkan. Oke, bicara tidak dilanjutkan tapi tetap dakwaan dan JPU sudah membuat dakwaan baru. Dengan prosesnya nanti akan didakwaan baru. Dengan ada proses dakwaan yang baru, nanti kan juga ada proses juga dengan menunggu seminggu sebelum ada tanggal 15 akan dibacakan. Namun dia mengambil momen itu mengajukan prapit terkait soal yang sudah merasa eksepsi diterima bebas hukum. Itu gimana Bu? Jadi sebenarnya kemarin itu kan ada dakwaan yang dirapikan, kemudian didaftarkan kembali, kemudian dia bersidang tanggal 6 kemarin, kemudian ditunda, besok dia sidang langsung bahas pokok perkara, jawab menjawab, kemudian replik duplik ya, kemudian kesaksian dan pembuktian. Di kesaksian itulah Pak Jokowi akan hadir. Nah, dengan hal ini, dengan penundaan ini, Tifa menyatakan dia udah bebas. Sampai dia bertanya, di mana saya duduk di baku penonton karena saya sudah tidak terdakwa lagi. Yang dikatakan dakwaan itu kan memori tuntutan dari peristiwa tersangkanya atas penghinaan, pencemaran nama baik oleh pelapor. Itu dakwaan itulah sebuah administrasi yang harus dibacakan untuk pembuktian dalam kesaksian tersebut. Jadi dakwaan itu batal, bukan dia bebas dan batal demi hukum, bukan dia menjadi tidak tersangka gitu. Nah untuk itu di saat ini dia tiba-tiba lepas tangan. Saya mengundurkan diri. Ke prapit, dan dia akan mengajukan prapit dalam konteks ini. Bunda melihat dari sisi hukumnya sudah tepatkah? Apa gimana Bu? Maksudnya dari analisa Bunda sendiri? Prapitnya 1000% batal demi hukum. Mengangkangi undang-undang, mengangkangi aturan dan peraturan konstitusi. Apa yang membuat dalam konteks Bunda bisa mengatakan? Apabila sudah dibacakan dakwaan dan tidak bisa untuk prapit.
Itu yang membuat Bunda, akankah hakim itu nanti akan menolak? Ya, pasti akan menolak. Oke, dalam arti kata Bunda menganalisa bahwa akan ditolak, namun kan prosesnya nanti di hari Rabu, sidang awalnya yang terkait Prabitnya Dr. Tifa. Dalam konteks ini Bunda menyoroti analisa atau pandangan Bunda ini karena dia sudah tahu dakwaan yang baru ini memberatkan dia dalam konteks ini. Bunda bisa melihat itu? Iya, karena dia tidak akan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dia tidak akan mampu untuk mempertanggungjawabkan apa menjadi statementnya. Dia menyatakan ijazah Pak Jokowi 90,37% itu palsu. Dengan hal seperti itu, semua statement yang dilakukannya itu nggak ada kesaksian, nggak ada bukti, sehingga dia ketakutan. Jadi dia berdalih dan mencari alasan untuk tidak dilanjutkan perkara ini. Inilah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan. Jadi dia ngomong doang, nyalinya ciut, nggak punya nyali dia untuk bersidang. Padahal kalau dia benar dapat membuktikan atau benar dapat dia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, kenapa takut? Ayo sidang, biar ada hitam putih. Lu yang benar apa gua yang benar? Kan artinya begitu. Nah, di persidangan inilah sebuah keputusan itu diambil. Mau dia 10 kali perapit seperti Rosuryo, nggak ada gunanya. Tidak akan mengurangi, tidak akan membebaskan dari tersangka. Dan tidak akan mungkin dia tidak melakukan sidang pokok perkara. Nggak mungkin tidak itu terjadi. Kita ada hukum ini jelas. Ada undang-undang, ada peraturan, ada KUHP, ada KUHAP. Semua itu diatur. Nah, saya sangat jengkel ya. Kok mereka ini seperti ini gitu. Udah muak gitu. Dia menyatakan mengundurkan diri. Dia prapit, dia mengundurkan diri dari persoalan ijazah. Kok sepertinya dia seenaknya aja hidup di Indonesia nih. Kayaknya hukum itu nggak dihargai gitu. Jadi kenapa kita bilang dia tidak menghargai hukum? Tersangka, dia tidak kooperatif untuk di BAP. Dia kooperatif untuk WL, wajib lapor. Kemudian P21 dia tidak hargai. Tahap 2 dia ributkan. Kemudian dia prapit. Ini maksudnya apa? Berarti dia tidak bisa mempertanggungjawabkan omongannya. Berarti omongannya palsu. Omongannya kebohongan. Bisa dijatuhkan pada berita hoak. Penggiringan opini yang dahsyat. Ternyata nyalinya ciut ketika sudah masuk pada tahap pembuktian untuk pokok perkara. Bun, kalau prapitnya Dr. Tifa ditolak, posisi hukumnya dia semakin sulit atau seperti apa, Bun? Akan semakin sulit. Karena diperbaikinya dakwaan itu membuat hakim mempunyai kepercayaan dan tidak ragu-ragu untuk memberikan sebuah keputusan. Karena dakwaan sudah rapi, sudah jelas gitu. Tinggal pembuktian dari dakwaan itu gitu. Seharusnya mereka pembuktian dakwaan itu yang harus dipertahankannya. Bagaimana dakwaan ini dia lakukan dalam sebuah pembuktian gitu. Jadi intinya Bunda ya dugaan dalam konteks ini dia kabur dengan perkara yang kita anggap tidak bisa untuk proses ini berhenti di tengah jalan ya Bunda. Dalam konteks dia mengajukan rapid, dia bilang mau hijrah, sudah lepas dengan perkara ijazah dan dia juga fokus mau kedokteran, dugaannya mau kabur dengan
pokok perkara itu, karena dia menganalisa bahwa ini berat untuk dia. Ya, jadi anak seperti ini harus dihukum seberat-beratnya. Karena dia merendahkan orang, menghina, sampai bilang, "Hei Jokowi, otaknya kecil, pakai katapel aja." Saya itu menjadi sebuah tanda tanya sama saya. Apa yang dimaksudnya merendahkan orang sampai menyatakan orang nggak punya otak, orang kecil. Yang ngomong itu kan seperti nggak punya otak dia ngomong. Nah sekarang dia menganggap lepas tangan, dia mau mengundurkan diri. Emang kalau mengundurkan diri dari sebuah kelompok, berarti kelompoknya ada pimpinnya. Iya kan? Nah untuk mengundurkan diri dari sebuah perusahaan, tentu dia mungkin ada buah kesalahan. Mengundurkan diri dia dari sebuah perkara, ini nggak mungkin. Mustahil. Kenapa? Kita ilustrasikan. Ini kita bunuh orang nih. Mau mati orang itu, mau tidak. Kita udah bunuh orang, kita udah sakiti orang. Sekarang sejauh mana hukum ini berjalan ketika kita melakukan pembunuhan itu? Diuji di mana? Di pengadilan. Berapa lamanya hukuman kita? Sejauh mana tingkat kesalahan kita? Apakah kita membunuh dengan membela diri? Sama dengan ini. Dia sudah hina, ada caci maki, udah dibilang ijazah palsu begini, tiba-tiba dia ngundur diri. Enak banget dia obok-obok hukum. Kalau begini kita minta ya pada pengacara Pak Jokowi atau keluarga Pak Jokowi, gugat dia dengan pasal 55. Turut serta dalam perkara ini. Pencemaran nama baik, apa, dia tidak bisa lari dari kenyataan untuk dia menjadi tersangka. Bisa aja hukuman seumur hidup karena berlapis-lapis dan perkaranya berulang-ulang, dia geram gitu. Oke, bicara kegeraman, menggunakan sebagai penegak hukum dengan berjilid-jilid, dan yang katakan tidak lazim lah seorang Roysuryo untuk mengajukan prapil. Namun juga dari pihak salah satu lawyer Merah Putih juga memperingatkan atau mengasih pernyataan bahwa MA itu Mahkamah Agung MA ya kan, untuk mengajukan atau membuat perma. Itu gimana Bun? Pendapat gak sih Bun? Kita sih sependapat karena awalnya prapit ini dilakukan untuk orang yang ketika dia ditersangkakan, ketika proses hukum itu semena-mena membuat kezoliman terhadap orang yang didakwakan, maka adalah maksudnya ditersangkakan, maka itulah gunanya prapit untuk memberikan keyakinan, kepastian atas dugaan dakwaan atau intervensi atau penzoliman. Makanya lakukanlah prapit. Itu sebenarnya sangat bagus. Nah, namun saat ini digunakan secara berulang-ulang oleh seorang Roysuryo dengan maksud menghalang-halangi proses sidang. Karena apa? Makanya saya bilang kalau orang yang menghalang-halangi proses sidang itu dia kena pasal 55 turut serta dalam persoalan menghalangi, ya kan? Kan banyak elemen itu sehingga terjadi penundaan dalam pokok perkara. Roysuryo dia membuat prapit itu sudah masuk pada unsur pokok perkara, diatur dalam Mahkamah Agung itu tidak ada batasnya gitu. Nah, namun yang harus kita perhatikan yaitu isi dari pemohon ini. Itu yang harus dianulir gitu. Kalau pemohonnya hanya untuk mengacau, untuk menunda-nunda, kenapa harus menjadi seperti yang istimewa gitu. Ini kita minta kepada semua penegak hukum, APH, aparat penegak hukum, tolong ini diperhatikan. Banyak perkara seperti ini tidak perlu
menjadi sebuah PIP, menjadi trending topik terus-menerus sehingga menjadi kita tidak nyaman, merasa terusik karena sibuk dengan perkara yang tidak berkepanjangan, yang tidak berujung dan berkepanjangan. Padahal mereka tidak punya kapasitas untuk itu. Mereka tidak punya kapabilitas untuk mengatur mau orang ijazah palsu mau tidak. Yang dirugikan siapa? Apa mereka dirugikan? Nah, untuk itu dan juga setelah diadakan dakwaan gugatan, kok malah mereka nggak tanggung jawab gitu. Nah, inilah bentuk ketakutan, bentuk hanya ngomong doang tapi nyali ciut. Kalau orang Sumatera bilang gadang otak, ya kan? Besar omongan tapi nggak ada apa-apanya, zong. Nah, kamu akan terlibat dengan hukum baru. Kenapa? Melakukan prapit berulang-ulang dengan pokok perkara, menghina orang, merendahkan orang, kemudian dengan alasan mengulur-ulur waktu, menghalang-halangi persidangan pokok perkara yang sedang dan harus kamu jalani, ya. Roy Suryo harus menjalani pokok perkara biar ada kepastian hukum buat pelapor. Hak hukum pelapor kan harus ada. Jangan kita sibuk dengan memikirkan prapit ke prapit untuk permainan daripada Roy Suryo ini. Mempermainkan, sementara dia menghina, merendahkan, kemudian omongannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya dia lari kemana-mana untuk persoalan ini. Agar maksudnya dia bisa untuk dibebaskan. Mana bisa. Oke, mana bisa kan juga menarik Bun. Dalam kata praktik ini kan juga biaya negara, bukan biaya pribadi. Dan juga praktik kayak ya perlu biaya lah dengan persidangan. Itu juga kan merugikan orang-orang yang bayar pajak. Karena kan negara itu juga dapat untuk membayarnya untuk dari pajak masyarakat. Nah, Bunda juga berhak untuk mengomplain dengan prapitnya yang ya prapit ini kan berulang-ulang dengan tidak boleh kita sampaikan kalau tidak berbobot kan nggak baik. Tapi kualitasnya sudah masuk pokok perkara. Dia besar kemungkinan kerugian negara diakibatkan dengan prapit yang tidak jelas seperti ini. Yang di prapitnya tentang tersangka, tentang rehab. Rehab nggak bisa diprapit. Karena belum ingkrah berkekuatan hukum yang tetap dia dibebaskan demi hukum atau dibebaskan dari tersangka. Belum. Nggak bisa dia untuk rehab. Nggak bisa. Kemudian dia menyampaikan prapit keempat ini dengan analisanya bahwa pencekalan. Pencekalan itu adalah turunan dari tersangka. Dia sudah menyatakan ijazah itu palsu tanpa melihat analog. Makanya makin hari dia makin ketakutan. Namun jangan mereka menganggap dengan pengunduran diri itu dia bisa melepaskan proses hukum. Nggak ada kata-kata mengundurkan diri dalam hukum. Mencabut dakwaan nggak bisa. Proses harus jalan. Seandainya dia nggak datang, dia bisa jemput paksa. Kalau bisa pun dia ditahan untuk agar tidak memberikan statement-statement yang liar. Nah, inilah yang maksud kita supaya ada pengaman dalam persidangan dengan menjalankan
pokok perkara dengan kepastian hukum. Apapun yang mereka lakukan, keputusan itu di dalam pokok perkara adalah putusan pengadilan dalam persidangan apa yang menjadi keinginan pelapor.